Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Mubasiroh, mahasiswi UINHAS Jember. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai Mushaf Al-Quran, yaitu masa pracetak Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran itu turun ke bumi tidak secara langsung, melainkan secara mutawatir atau beransur-ansur. Masa penulisan atau pembukuan Al-Quran ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan masa setelah Utsman bin Affan. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, Al-Quran ditulis pada lembaran-lembaran pelepah kurma dengan mengandalkan hafalan atau daya ingat. Pada masa ini, Al-Quran itu hanya ditulis tapi tidak dibukukan karena ada 3 faktor. Yang pertama, pada masa ini Rasulullah SAW itu masih ada. Jadi, jika ada umat Islam yang tidak memahami suatu ayat, bisa langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber. Dan pada masa ini, banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran dan diyakini dapat menjaga keutuhan Al-Quran. Kemudian faktor yang kedua, Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Jadi, jika dibukukan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian faktor yang ketiga, ayat Al-Quran ini turunnya secara beransur-ansur. Jadi, dikhawatirkan masih ada suatu ayat yang harus dimansuh. Jadi, penulisan pada masa Nabi Muhammad SAW ini bertujuan untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, penulisan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran itu dilatar belakangi oleh peperangan Yamamah. Pada peperangan ini, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab mengusulkan untuk membukukan Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mengetahui bahwa para penghafal Al-Quran itu gugur dalam peperangan Yamamah atau perang melawan orang-orang murtad, Abu Bakar menyetujui usulan Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melestarikan Al-Quran itu sendiri. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pada masa ini lebih memfokuskan untuk melakukan penyebaran wilayah. Dan pada masa penyebaran wilayah ini juga mengajarkan Al-Quran. Sehingga pada masa ini muncul beberapa perselisihan karena perbedaan pelafalan Al-Quran. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya dalam melafalkan Al-Quran itu berbeda-beda sehingga terjadi perselisihan. Jadi pada masa Umar bin Khattab itu tidak ada pengkodifikasian Al-Quran, tidak ada pembaharuan Al-Quran. Karena pada masa ini hanya lebih memfokuskan untuk menjaga dan melestarikan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, pracetak masa Utsman bin Affan. Pada masa ini dilakukan penulisan kembali Mushaf Al-Quran. Hal yang melatar belakangi tersebut adalah adanya pertikaian antara Syam dan Irak dalam peperangan Armenia dan Azerbaijan. Masalah yang diperdebatkan adalah perbedaan pelafalan Al-Quran. Mereka saling mempertahankan bacaan mereka yang diyakini di setiap daerah masing-masing. Untuk itu, para sahabat melakukan penulisan kembali untuk menjaga keutuhan dan kelestarian Al-Quran. Ada 3 sumber dari penulisan Al-Quran tersebut. Yang pertama, bersumber dari Mushaf Al-Quran yang telah ditulis pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, bersumber dengan memadukan
tulisan para sahabat yang sempat menulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian sumber yang ketiga yaitu hafalan atau daya ingat para sahabat. Yang menulis mushaf Al-Quran pada masa ini adalah sahabat-sahabat pilihan, seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Haris, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Abbas. Selanjutnya yaitu pracetak Al-Quran pada masa setelah Utsman bin Affan. Yang pertama, periode Abu Aswad Ad-Du'ali. Pada masa ini, mushaf Al-Quran itu mulai diberi tanda titik untuk menandai bacaan Al-Quran. Titik itu diberi warna yang berbeda dengan teks mushaf Al-Quran. Untuk huruf yang berharokat dhammah diberi titik di depan huruf, sedangkan untuk huruf yang berharokat fathah itu diberi titik di atas huruf, dan untuk huruf yang berharokat kasroh itu diberi titik di bawah huruf. Sementara untuk huruf yang berharokat sukun itu dikosongkan atau tidak diberi tanda titik. Lalu pada periode Nasr bin Asim, pada masa ini memperjelas kembali huruf-huruf Al-Quran yang memiliki tanda titik seperti huruf ta, tha, jim, kho, za, dan huruf lainnya yang memiliki tanda titik. Menurut beberapa ulama, sebenarnya huruf itu awalnya memang memiliki tanda, namun karena sudah terbiasa, jadi tanda-tanda itu sudah tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu periode Khalil bin Ahmad Al-Farahibi. Pada masa ini beliau mengembangkan pembaharuan yang telah dikembangkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, yaitu memberi harokat pada huruf-huruf mushaf yang seperti yang kita baca saat ini atau yang kita kenal pada mushaf masa kini. Rekonstruksi dari masa ke masa ini terus dilakukan untuk keberlangsungan mushaf Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan atau pembahasan kita mengenai mushaf Al-Quran, yaitu masa pracetak mushaf Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.